Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Ya, tinggal menunggu hari sebelum lengser, kelakuan Anies makin menjadi-jadi. Langsung ya, to the point ya. Ya baru kali ini ada pejabat yang kelengserannya itu ditunggu-tunggu. Iya, Kadrun santai aja ya. Nah, kan ada ya warga Jakarta tuh kalau ditanya itu biasanya begini, saya menunggu gebrakan Anies. Atau lain lagi, misalnya begini, saya menunggu kreativitas Pak Anies gitu. Atau ada lagi, saya nunggu semua janji Anies gitu. Sekarang lebih banyak yang bilang begini, saya nunggu pensiunnya Anies. Aduh, iya, kreativitas seorang dokter lulusan Amerika yang katanya berbahasa Inggris itu sangat fasih. Kok ya cuma soal ganti nama doang. Nenek gue juga bisa. Ganti nama dari menggusur jadi menggeser. Tetap aja sih menggusur. Lalu ada juga yang ganti nama dari normalisasi jadi naturalisasi. Tapi dijalankan juga enggak. Ganti nama rumah susun jadi rumah lapis. Rencananya DP 0, tapi malah hasilnya yang 0, ganti nama 22 ruas jalan tanpa izin warga. Sekarang malah ditolak. Ganti nama stadion BMW menjadi JIS. Sekarang warga melakukan petisi untuk diubah jadi nama pahlawan. Semuanya dilawan ya. Ganti HUT atau Hari Ulang Tahun Jakarta jadi Hajatan Jakarta. Tapi acaranya sama. Jadi apa manfaatnya? Ganti nama dari rumah sakit jadi rumah sehat. Ini Anisnya yang sakit. Ya, jadi konsep penamaannya adalah kebalikannya. Karena alasannya diubah jadi rumah sehat itu supaya yang sakit jadi sehat. Maksudnya begitu. Ya memangnya mau bikin penelitian setelah diubah jadi rumah sehat, jumlah orang sakit jadi menurun. Kan enggak juga. Jumlah orang sakit itu menurun itu kalau kerja nyata, bos. Kalau ente kerja nyata. Misalnya dokternya dibanyakin, perlengkapan rumah sakitnya sampai puskesmasnya dilengkapin, biaya dimurahin, obat tersedia semua, mafia obat diberantas. Itu namanya kerja nyata. Oh iya ya, Anies mana bisa. Ya, kalau alasan mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat adalah biar sugestinya jadi sehat, kenapa nggak diganti jadi misalnya rumah sehat kaya bercahaya? Biar yang sakit jadi sehat, kaya raya, dan wajahnya glowing. Jangan tanggung-tanggung kalau gila, kan gitu. Nah, gara-gara Anies, rumah-rumah yang lain jadi khawatir ikut diganti namanya. Yaitu kebalikannya. Biar anak-anak berani disunat, rumah khitan diubah jadi rumah kulup. Biar berani masuk rumah hantu, itu apakah mau diganti jadi rumah penuh keceriaan? Biar nyaman tinggal di rumah mertua, apakah mau diganti jadi rumah mermuda? Biar nggak boros, rumah makan, apakah mau diganti jadi rumah kenyang? Masih ada nih, rumah sakit diganti jadi rumah sehat. Meski konon rumahnya ini istilah rumah sehat ini sudah izin ke Kemenkes, tapi saya yakin ini beda maksud dengan yang Menteri Kesehatan sampaikan. Saya pikir ini pasti beda. Ini pasti ada kesalahpahaman. Dan saya yakin ini bakal ada koreksi dari Kementerian Kesehatan. Saya yakin itu. Kalau rumah sakit diganti Anies jadi rumah sehat, lalu UGD atau unit gawat darurat diganti jadi apa? Masa diganti jadi ruang dadakan selonjoran? Mana mungkin begitu. Kita harus ingat ya, rumah sakit itu adalah kosakata resmi bahasa Indonesia. Resmi. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau mau diganti merek atau branding sih ya terserah aja, silakan, bebas. Tapi ketika mengganti kata majemuk rumah sakit yang dalam bahasa Inggris adalah hospital menjadi kata rumah sehat dengan segala filosofinya yang ribet itu, harusnya usul dulu ke lembaga atau ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Karena itu mengubah bahasa, bos. Jadi Anies ini mau mengubah bahasa Indonesia yang resmi. Kemudian netizen kan bertanya-tanya ya, Anies mau mengubah kosakata bahasa Indonesia yang resmi. Netizen, wah ada apa nih? Netizen bertanya-tanya, apakah ini pintu masuk mau mengubah misalnya bendera atau ideologi? Iya,
Ya, ingat, rumah sakit adalah kata resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya gedung atau tempat merawat orang sakit, atau gedung atau tempat yang menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan. Itu ada di Kamus Resmi Bahasa Indonesia, Bos. Secara kosakata sih ya memang bagus, dan ini sebenarnya bukan hal baru. Karena kata rumah sehat memang sudah sejak puluhan tahun lalu banyak yang mengucapkan. Tapi itu kan tidak kemudian membuat seorang kepala daerah mengubah. Cuma saja, selain memang sudah ada undang-undang soal nomenklatur atau penamaan sesuai undang-undang, maka tindakan Anies itu lebih kepada tindakan bodoh dan buang-buang waktu. Bikin puyeng. Apalagi kalau ya, yang diganti itu rumah sakit yang milik Pemprov DKI aja. Sementara rumah sakit swasta tetap memakai penamaan rumah sakit. Ini bakal membingungkan. Nih, contohnya begini. Ada sebuah pengumuman. Warga korban kebakaran dikirim ke rumah sehat menggunakan ambulan rumah sakit Saint Carolus menuju rumah sehat Fatmawati. Tapi dokter sehat masih berada di rumah sakit Pondok Indah yang sedang merawat orang sakit yang nggak sehat-sehat supaya segera sehat di rumah sakit sebelum ke rumah sehat. Lalu ditambah lagi, selamat datang di rumah sehat Cengkareng. Untuk pasien yang sakit dan ingin sehat, mohon menunjukkan kartu Indonesia Sehat, bukan kartu Indonesia Sakit, atau malah pakai kartu Indonesia Pintar dan bukan kartu Indonesia Goblok. Untuk orang sakit di rumah sehat yang beralamat di seberang rumah sakit yang membuat orang sehat dan gak sakit-sakit, salam sehat. Dan rumah sakit yang sekarang jadi rumah sehat gara-gara gubernur yang sakit pura-pura sehat. Terima kasih. Ya, kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik. Serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya. Bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus. Ya, meningkatkan kualitas kesehatan itu lebih baik bukan ganti nama. Misalnya dokternya diperbanyak. Setelah banyak, dokternya dipanggil ke balai kota. Lalu satu-satu dipanggil menghadap gubernur. Disuruh ganti nama. Rumah sakitnya nggak ganti nama, dokternya suruh ganti nama. Tetap ya, kalau belum ganti nama tuh kayak belum kerja gitu. Jalan rusak, nama jalannya diganti. Jadi lancar? Enggak lah. Jadi ribet, tambah macet. Lagi jalan, mana nih jalan loyang, mana jalan loyang, kok jadi jalan sendok, mana? Jadi macet. Pelayanan kesehatan buruk, COVID naik lagi di Jakarta. Rumah sakit diganti namanya, jadi sehat. Ya enggak lah, namanya aja jadi sehat, warganya jadi sakit. Ya, kalau sudah ganti nama atau ganti istilah, manfaatnya apa buat rakyat itu apa? Buat masyarakat ini manfaatnya apa kalau ganti nama itu? Ini makin membuktikan kalau memang Anies ini memang jago soal kata-kata. Ganti istilah adalah soal kata-kata. Nggak bikin orang darah tinggi jadi sembuh, nggak. Nggak bikin orang diabetes jadi sehat, nggak. Nggak bikin orang yang pakai penyangga leher jadi waras, nggak juga. Tetep ya, nyangkut-nyangkut Om Roy. Nggak tahan saya. Ya, saya membayangkan ya, di sebuah poli penyakit kelamin, misalnya di sebuah rumah sakit poli penyakit kelamin, saya membayangkan ini ada dokternya nih ceritanya. Apa keluhan Bapak sampai datang ke ruang praktek saya ini? Iya. Ini dok, burung saya nggak bangun-bangun sudah hampir 5 tahun. Tiba-tiba di rumah sakit ada pengumuman. Pengumuman, rumah sakit ini berubah jadi rumah sehat. Lalu mendadak celing, astaga dok, lihat dok. Dok, burung saya kembali bangun dan senyum gembira. Nggak begitu juga gitu. Jadi kasihan sama Anies ini ya. Sibuk cari sensasi di antara durasi jabatannya yang semakin mepet. Setelah ganti nama jalan, sekarang jadi ganti rumah sakit, jadi ganti nama jadi rumah sehat. Padahal kalau mengacu ke undang-undang kesehatan, nomenklaturnya tuh sudah jelas rumah sakit namanya. Gara-gara satu orang gubernur yang bisanya cuma mangap gonta-ganti nama, ribet dunia kesehatan. Jadi gubernur aja sekarang rumah sakit
Dan jalan yang diganti nama, ini baru jadi gubernur nih, rumah sakit, jalan diganti nama. Kebayang nggak kalau nanti jadi presiden, bisa-bisa nama provinsi dan nama negara dia ganti. Dan anehnya itu dibilang prestasi sama pendukungnya. Kadang-kadang saya ini mikir ya, Anies ini nggak sadar lagi dijorok-jorokin sama pendukungnya. Masuk akal kan? Ya, soal kesehatan, yang penting itu pelayanan nakesnya, bos. Bukan ganti namanya. Dan ganti nama juga percuma kalau pelayanan nakesnya amburadul. Jangan-jangan ini tuh cuma upaya Anies biar namanya tuh dikenang di RSUD, jangan-jangan. Kalau nggak bisa bangun, minimal namanya tuh berubah atas inisiatif Anies gitu loh, maksudnya gitu loh. Dugaan saya kalau Anies jadi presiden, periode 5 tahun itu cuma sibuk ganti nama jalan tol, ganti nama jembatan, ganti nama bandara, ganti nama waduk. Ya bisa jadi ya, dugaan saya kalau Anies jadi presiden, selama 5 tahun dia cuma sibuk meresmikan kembali apa yang udah dibangun sama Pak Jokowi, tapi dengan nama yang baru. Oke. Terima kasih, saya Mas Jopre. Aman kan?